Record. Screen. Oke, sudah terlihat semua. Jadi kemarin kita bahas ini ya guys ya. Nih, kemarin kita yang grammar waktu itu post test ya. Sebelumnya itu kita cari yang salah, kalau sekarang kita cari yang benar. Jadi ini ada di part A ya, ada di part A. Nomor 1, seperti biasa, bagaimana cara menganalisa sebuah soal adalah dengan cara mencari subjek sama verb-nya yang mana. Ya, jadi nomor 1 ini subjeknya mana, verb-nya mana. Coba deh langsung aja dijawab. Siapa yang mau jawab? Biar kalian pernah menjawab dan mencoba untuk mengutarakan. Yakin nggak ada? Masa misli terus yang ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri, guys? Nggak ada yakin. Apa nggak mau? Apa misli panggil aja ya? Nanti kalau misli panggil, pura-pura nggak dengar kalian. Miss siapa ya? Mr. Andin Ibnu. Ya. Karena ada di paling atas kan ini ya. Jadi saya panggil ya. Mr. Andin, do you hear me? Oke. Sepertinya kalian memang pendengar setia ya. Ya sudah. Ya sudah kalau nggak ada yang mau jawab ya. Sini Misli jelasin langsung ya. Misli kasih pemanasan. Nah, di sini kita jawabannya adalah D. apa, Mister? D. Bravo. Dadap D. Delta. Ini delta. Dada. Oke. Kalau misalnya Mister siapa tadi? Mister Ibnu ya. Pilih jawabannya D, berarti di sini ada verb are, kemudian di sini ada penghubung antara kalimat that. Nah, kalau misalnya kalian melihat ada penghubung that itu penghubung antar kalimat, ya, berarti dia harus ada 2 kata kerja dan 2 kata benda, seperti itu ya. Nah, range di sini adalah verb, ya. Jadi range itu kalau kalian lihat di kamus, range itu sebagai kata kerja, range. Ya, bisa di-mute sendiri ya guys ya. Bisa di-mute. Oke. Kalau misalnya di sini sudah ada kata kerja, nah setelah kata kerja berarti dia hanya sebagai objek aja ya. Di sini sudah ada kata kerja range. Nah, kalau misalnya kata kerjanya di sini itu tunggal alias singular, maka subjeknya plural. sorry. Kalau verbnya di sini plural, maka subjeknya juga plural. Ya, seperti contohnya di sini yang plural ada canaries, ya, canaries semua, plural semua. Tapi kalian harus tahu ya, kalau ada penghubung which atau that, ya seperti ini, maka dia harus terdiri dari 2 kata kerja. Nah, katanya tadi jawabannya dia berarti ada 2 kata kerja, are sama range. Oke. Nah, kalau misalnya ada 2 kata kerja, otomatis dia menjelaskan 2 kata benda juga. Kemudian di sini kata bendanya cuma canaries aja. Berarti kurang tepat ya, karena di sini in. Setelah in itu selanjutnya bukan apa-apa, hanya keterangan saja. Entah itu keterangan waktu, keterangan tempat ya, keterangan benda gitu. Oke. Jadi ini adalah kalimat simple guys, kalimat sederhana yang mana hanya membutuhkan subjek saja. Karena di sini plural ya, verbnya itu plural, maka subjeknya juga plural. Ini aja sih sebenarnya ya. Jadi nggak butuh yang namanya which, nggak butuh yang namanya that. Oke.
Oke, paham ya, guys ya? Oke, selanjutnya berarti nomor 1 jawabannya alpha, canaries range, canaries aja. Kemudian nomor 2, carnivorous plants. Carnivorous plants di sini kata benda ya guys ya. Kalau misalnya carnivorous aja, kemudian plants bisa juga subjek sama verb ya. Kalau kita nggak tahu konteksnya. Carnivorous berarti jenis karnivora, plants berarti menanam. Tapi nggak mungkin ya carnivorous menanam gitu ya. Jadi carnivorous plants ini kesatuan yaitu phrase ya, noun phrase. Noun phrase. Dia sebagai apa kita belum paham. Nah, di sini ada kata insects to obtain nitrogen. Oke. Insect di sini juga kata benda. Jadi di sini kata benda, di sini juga kata benda. Jadi bisa dilihat untuk kata benda yang pertama dia sebagai subjek, kata benda yang kedua sebagai objek. Nah, setelah preposition to obtain, nah ini to obtain itu bukan kata kerja ya guys ya, tapi infinitif. Kenapa? Karena diawali dengan to. Jadi ini bukan kata kerja tapi to infinitif. Apa itu maksudnya? Jadi to infinitif itu nggak ngaruh sama perubahan kata kerja sebelumnya atau juga kata subjek sebelumnya. Nggak ngaruh sama sekali ya, to infinitif. Jadi kita akan mencari apa? Ya, mencari kata kerja. Ya, kenapa? Karena di sini belum ada kata kerjanya, guys. Carnivorous plants itu subjeknya, terus verbnya mana? Jadi kita mencari kata kerja. Oke, untuk ABCD, ABCD itu yang mana yang kata kerja? Semuanya, Miss, kata kerja. Di sini ada are generally trap. Di sini ada trap generally. Di sini ada are trap generally. Kemudian di sini generally trap. Aduh, bingung, Miss. Yang mana, Miss? Semuanya ada kata kerjanya. Ya, jawabannya kita lihat ya. Ini termasuk cocok nggak sih kalau dibikin kalimat pasif? Ada yang jawab A. Are generally trapped. Nah, kalau misalnya are generally trapped, jadi sesuai grammar itu benar, ya. Kalau sebagai kalimat pasif. Jadi tanaman karnivora itu dijebak oleh insek serangga untuk mengumpulkan nitrogen. Kalau sesuai konteks ya, nah ini apa ya, pertanyaan 2 dari berapa ya kira-kira? 2 dari 10 pertanyaan dalam soal TOEFL itu kita harus tahu arti. Ya, 2 dari 10 soal pertanyaan TOEFL atau grammar itu kita harus tahu arti. Ya, nggak hanya grammarnya aja yang kita pahami, tapi maknanya juga harus kita pahami. Kalau misalnya ini dinalar, tanaman karnivora itu dijebak oleh si serangga, masuk akal nggak? Enggak kan? Yang ngejebak malah si tumbuhan karnivora. Jadi kalau misalnya ini jawabannya A, berarti salah. Nggak sesuai dengan konteks ya. Sesuai dengan kebenaran umumnya. Kalau secara grammar benar ya, secara grammatikal benar. Jadi kita harus cari yang paling benar dong guys. Yang mana yo? Oke, B. Carnivorous plants trap generally. Nah, kata kerja dulu, habis gitu keterangannya. Keterangan adverbnya. Ya, keterangan adverbnya. Untuk susunan seperti ini dia kurang tepat. Kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat adalah generally trap. Generally trap. Carnivorous plants generally trap insect to obtain. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Jadi untuk B ini benar ya sebenarnya, tapi untuk susunan adverbnya harusnya adverb dulu baru verb. Itu guys. Karena yang dimaksudkan adalah umumnya, jadi kita ngomong umumnya kalau di bahasa Indonesia kan tumbuhan karnivora umumnya gitu ya. Biasanya gitu. I usually sleep. Nah, kan bukan I sleep usually gitu ya. Jadi lebih ke formalnya itu adverbnya dulu baru verbnya. Oke, delta ya jawabannya ya, generally trap.
Next, nomor 3. A federal type of government results in bla bla bla. Nomor 3. Ya, nomor 3 ini kita harus tahu subjek verbnya ya. Subjeknya sudah jelas, a federal type of government. Ya, jadi ini adalah sebuah frase ya guys ya. Ini adalah sebuah frase yang mana terdiri dari itu sebuah ya, itu sebuah federal type. Ya, a federal type, habis gitu ada keterangannya of government. Jadi a federal type of government results. Nah, results di sini sebagai verb ya. A federal type of government results. Subjek verbnya sudah aman. Kemudian setelah in ini apa kira-kira? Jadi setelah in, karena in itu adalah preposition of place ya, keterangan tempat ya. Jadi kira-kira yang mana guys jawabannya guys? In, setelah in. Ya, jawabannya adalah alpha ya. In a vertical distribution of power. Kenapa enggak B? Kalau B ini ada verb lagi dong ya. Ada verb lagi. In power is distributed vertically, enggak nyambung ya. Gitu. Vertically distributed ini malah kata kerja ya. In the distribution of power is ini malah kata kerja baru lagi ya. Namanya setelah preposition itu kalau ada kata kerja harus ada penghubung baru lagi ya. Jadi yang paling tepat adalah ini dia. Kata benda lagi ya setelah in. Preposition of place. Jadi setelah preposition nggak boleh ada kata kerja lagi. Oke, nomor 4. February normally, jadi bulan Februari normalnya ada 28 days, ada 28 hari. Berarti ini sudah lengkap ya subjek verbnya, ada subjeknya Februari, kemudian verbnya itu has, ya. February has. Itu. Kemudian ada but. Nah, but ini adalah bisa penghubung antar kalimat, bisa juga penghubung antar kata yang berlawanan. Nah, berhubung di sini setelah but ini ada every 4 year, titik-titik has 29. Nah, berarti dia penghubung antar kalimat. Jadi kalau penghubung antar kalimat harus ada subjek sama verb lagi. Nah, nomor 4 di sini karena ada verb has ya, maka subjeknya mana kira-kira? Every 4 year apakah bisa disebut subjek? Tidak bisa dong. Kenapa? Karena ini hanyalah keterangan alias adverb. Keterangan apa? Keterangan waktu. Every 4 year. Nah, berarti kita cari subjek ya. Antara there, antara it. Mungkin nggak sih it itu bisa jadi subjek? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada kata benda lagi, kecuali di sini ada kata benda it's apa gitu, gandengannya apa ya. Kemudian di sini yang D apa guys? Yang D, oh yang D a leap year, it. Oh, leap year, it ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa guys? Tuh. There it's, kalau it's nggak mungkin ya, jangan sampai kepilih ini it's karena nggak jelas it's itu it's apa. Kalau is di sini nggak mungkin, nggak boleh karena sudah ada di sini has. Antara a there ya, there itu bisa menjadi subjek ya, sama d ini. Ya, jawabannya adalah delta. Kenapa kok enggak A, Miss? Ya, kenapa kok enggak A? Sebenarnya A itu benar ya. A itu sebenarnya benar. Contohnya, but every 4 year there has 29. A itu sebenarnya benar, tapi berhubung di sini ada yang lebih lengkap, maka kita pilih yang lebih lengkap. Leap year itu tahun kabisat. Tahun kabisat menjelaskan tentang
Ini dia, but every 4 year. Every 4 year itu maksudnya setiap 4 tahun sekali ya. Setiap 4 tahun sekali alias tahun kabisat, a leap year gitu. Nah, it di sini kata ganti dari a leap year. Gitu guys. Jadi jawabannya adalah delta. Kalau ada yang lengkap jangan pilih yang singkat gitu. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau matematika kalau ada yang singkat ngapain pilih yang lengkap biasanya gitu ya. Oke guys, nomor 5. Nomor 5, evidence suggest. Nah, udah kelihatan banget nih subjeknya mana, verbnya mana. Kalau subjeknya evidence, verbnya suggest. Berarti subjeknya di sini single, verbnya juga single, sudah benar. Kemudian ada that. Nah, setelah that seperti yang Miss Lee jelasin ya, that itu penghubung antar kalimat. Jadi kalau setelah that harus kalimat baru, yaitu subjek sama verb. Oke, nomor 5 dijawab delta oleh Miss Natasha. Nomor 5 dijawab delta oleh Miss Natasha. Oke, nomor 5 dijawab delta sama Miss Natasha. Sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Tapi kita lihat ya. Oke, ada yang jawab Charlie, Miss Naira. Oke, sepertinya juga benar. Oke, kita lihat ya. Evidence suggests that 1/4 sudah benar, that 1/4 of operations, ya, that 1/4 of operation ini sebagai apa? 1/4 of operations dia sebagai subjek, ya. Bypass surgery may be unnecessary, ya. Di sini sebagai modal, ya, modal may be unnecessary, kalimat nominal. Nah, otomatis di sini sudah kelihatan dong, kalau sudah ada modal, ya, otomatis verbnya itu jatuh setelah modal, yaitu may be. Jadi verbnya adalah be di sini, guys. Oke. Jadi kalau kalian pilih ini, pilih which they involve, itu salah, ya. Itu salah. Kenapa? Karena sudah ada that, ya. Jadi dia cuma butuh kata kerja satu aja, yaitu ini dia be, kata kerja bantu dari modal may, ya. Jadi kalau ada satu penghubung, maka kata kerjanya ada dua, yaitu be sama suggest. Jadi otomatis D ini sudah eliminasi. Sudah nggak boleh, guys. Karena sudah ada modal di sini ya. Modal diikuti kata kerja be, ya, kata kerja bantu, otomatis di sini jangan sampai diisi kata kerja. Involve, nggak mungkin benar. They involve, nggak mungkin benar. Dia subjek lagi ya, kebanyakan subjek nanti. Oke. Ya, jawabannya itu ini dia, involving, ya, involving. Jadi involving di sini tidak sebagai verb ya, tapi sebagai penjelas ya, kata kerja yang sebagai penjelas, guys. Jadi kalau kalian melihat ada dua kata kerja dalam satu klausa, ya sudah ada dua, kemudian penghubungnya cuma satu ya. Ya udah jangan sampai pilih kata kerja lagi ya. Kalau involving berdiri sendiri di sini nggak ada to be sudah benar ya. Itu guys. Jadi rata-rata soal TOEFL itu seperti ini. Nomor 5 ini paling sering kita jumpai nanti. Kita sering kejebak ya, kejebak di sini ya. Jadi nanti kita harus pinter-pinter memahami kalau sudah ada conjunction berarti dia butuh hanya dua kata kerja, kalau conjunctionnya cuma satu. Nah, kata kerja itu nggak harus kata kerja dasar ya, bisa juga kata kerja bantu seperti ini be ya, yang diikuti oleh modal juga bisa. Oke, jadi nomor 5 jawabannya Charlie, guys. Jangan pilih yang kata kerja ya. Ini awalnya kata kerja involve kalau ditambahin ing, bukan kata kerja lagi, tapi sebagai gerund, yang mana dia sebagai penjelas saja. Nomor 6. Nomor 6, nah ini juga kita harus tahu artinya, guys. Bla bla bla, a tornado spins in a counterclockwise direction in the northern hemisphere. Kalau misalnya kita nggak tahu artinya ya. A tornado spins di sini sudah masuk subjek sama verb, yaitu subjeknya tornado, verbnya itu spins. Nah, setelah ini namanya preposition, namanya setelah preposition itu nggak mungkin dia berfungsi sebagai kalimat utama, tapi dia hanya sebagai penjelas aja ya.
karena jatuh setelah preposition alias kata depan. Sampai koma, ya, sampai koma. Nah, setelah koma di sini ada kalimat baru lagi, it spins. Ya, kalimat barunya apa? It spins, subjek sama verb. Kemudian setelah ini nggak usah dihiraukan. Setelah ini itu selamanya nggak ada ngaruh-ngaruhnya, dia hanya pemanjang kalimat aja, ya. Jadi a tornado spins, kemudian it spins. Oke, guys, di sini ada dua kata kerja dan dua subjek, ya. A tornado spins sama it spins. Kan konsepnya kalau ada dua kata kerja berarti harus ada penghubung. Nah, berhubung di sini pilihannya penghubung semua, berarti penghubung yang tepat apa? Jadi di sini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengarang ya. Oh, berarti ini butuh penghubung. Nah, ini loh, tapi pilihannya penghubung semua. However, penghubung. Because of juga penghubung antar kalimat. Although juga penghubung that, apalagi dia penghubung antar kalimat. Jadi terpaksa kita harus tahu maknanya ya guys ya. Kemudian di sini kita lihat artinya counterclockwise direction in the northern hemisphere, it's been in the opposite. Nah, kita cukup tahu ini aja, opposite aja. Opposite kan berlawanan ya. Jadi kita akan melihat di sini kira-kira yang memiliki arti berlawanan itu apa? Ya. Yang memiliki arti berlawanan antar kalimat apa kira-kira guys? Ya, benar sekali. Charlie, although ya. Jadi meskipun ya. Jadi meskipun angin puting beliung itu memutar searah jarum jam, tapi dia tetap berputar lawan arah jarum jam dari selatan gitu. Oke, itu tadi nomor 6. Sekarang kita kembali ke atas lagi mencari nomor 7, guys. Nomor 7. Oke, the Caldecott Medal. Caldecott Medal. Nomor 7 di sini kita apa sih namanya itu? Melihat subjeknya Caldecott Medal. Kemudian verbnya yang mana? Ya. For the best children's picture book, ini ada is awarded ya. Is awarded ini termasuk verb. Kemudian di sini juga subjek. Kalau misalnya pilihannya di sini ya sudah ada verb, sudah ada subjek. Kalau misalnya di sini kosong, terus kita mau cari apa gitu ya. Kalau misalnya kalimatnya sudah lengkap ada subjek sama verb. Kira-kira ya jangan cari apa? Jangan cari verb atau jangan cari subjek lagi gitu. Jadi pilihannya yang mana? Pilihannya yang mana, guys? Oke. B, bravo, Mr. Fawaz. Oke, kita lihat. Kalau kita pilih ini, which price ya. Which price, berarti dia sebagai verb ya. Sebagai verb ya. Which price, yang menghargai. Which the Caldecott Medal, medal itu kata benda ya guys ya, maksudnya bukan orang, the Caldecott Medal. Kalau kita melihat di sini ada subjek yang bukan orang, itu sebagian besar verbnya itu pasti pasif ya, maksudnya model kalimatnya pasti pasif. Oke, pasti pasif ya, is awarded. Nah kalau misalnya di sini pilihannya ada which ya, which. Namanya juga penghubung ya, penghubung antar kalimat ya, which itu. Which kalau di tengah-tengah atau teman-temannya which itu apa aja, ada what, ada how, ada why ya. Intinya question word kalau ada di tengah-tengah itu berarti butuh dua kata kerja. Sama seperti that ya, butuh dua kata kerja. Kalau misalnya kalian pilih which price, berarti dia masih kurang tepat. Ya, masih kurang tepat. Kenapa? Karena price di sini bukan sebagai kata kerja, tapi dia sebagai kata benda, price, penghargaan. Which price?
Yang mana penghargaan? Kan nggak mungkin ya. Jadi harusnya ada kata kerjanya. Kemudian di sini langsung is a price which. Kan nggak mungkin ya. Maksudnya nggak mungkin di sini setelah apa sih ini which ya? Setelah which itu harusnya kata kerja. Ya, tapi di sini ditaruh di paling belakang karena setelah which di sini langsung for, berarti nggak mungkin benar. Di sini pilihannya ada is a price. Nah, kalau kita milih is a price, berarti di sini ada kata kerja lagi ya, is a price. Berarti kita pilih, kita kurang apa? Kurang penghubung. Jadi salah. Jadi yang paling tepat adalah Charlie ya, yang paling tepat ini ya, Charlie, which is a price. Which is a price ya. Di sini kan ada dua kata kerja ya, yaitu ada penghubung ya, berarti sudah kalau ada penghubung which kita butuh dua kata kerja is sama is lagi. Di sini kalimatnya pasif. Kan di sini ada kata kerja Miss yang A, iya salah. Kan kata kerjanya nanti jadi ada dua. Kalau misalnya kita pilih yang A berarti dia kurang penghubung. Kalau kita pilih yang B berarti dia kurang kata kerja. Kalau kita pilih yang D dia juga kurang penghubung. Jadi yang sudah lengkap adalah paket lengkap yang C ya. Udah ada kata penghubung dan kata kerja is gitu guys. Oke, kalau sudah dibahas insya Allah kalian nanti bisa sangat memahami lagi ya. Lebih memahami lagi. Amin. Kemudian nomor 8. Sports medicine is a medical specialty. Nah, ini juga gitu. Sport medicine is itu subjek sama verb. Kemudian ada that. Nah, setelah that subjek verb lagi ya. That deals with. And treatment for injury to persons. Nah, ini sudah lengkap. Kalimatnya sudah benar banget. Maksudnya apa? Maksudnya sudah ada subjek verb, kemudian penghubung, kemudian subjek verb lagi. Deals. That deals with the identification. Dia sebagai objek ya. That deals. Dia objek. Kenapa? Karena deals di sini itu mewakili verbnya dari si subjek sports. Jadi dia sebagai objek. Objek tapi dalam bentuk klausa. Oke, sudah lengkap and treatment of injuries to persons. To person. Nah, setelahnya ini hanyalah apa pelengkap aja, guys. Pelengkap aja karena jangan sampai pilih subjek verb lagi ya, karena sudah nggak ada penghubung lagi. Penghubungnya cuma that di sini. Deals ini kata kerja. With the identification. Jadi deals ini kata apa sih? Subjeknya sport medicine is a medical specialty that deals with. Jadi kembalinya ke sini, a medical specialty. Oke, jadi menerangkan objek yaitu medical specialty that deals with, sudah lengkap. Untuk pilihannya jangan sampai pilih kalimat baru. Kalimat baru seperti contohnya sports are involved. Nah, itu juga jangan sampai kepilih. Oke, kalian ada yang jawab B. Oke, nomor 8. Ada yang jawab D. Sports. Sports involve them. Ini juga ada kata kerja involve. Involve ini kata kerja ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau kita mau melihat kata kerja yang bukan kata kerja, maksudnya gimana ya guys ya? Kalian pasti bingung ya kata kerja yang bukan kata kerja. Kata kerja yang bukan kata kerja ya contohnya kayak gerund yang diakhiri dengan ing atau bisa juga adjektif berupa yang diakhiri ed seperti ini ya. Jadi antara diakhiri ed atau diakhiri ing. Dia bisa disebut tidak sebagai verb tergantung kondisi dan situasi. Oke. Jadi ini involved itu disebut adjektif ya, adjektif dia bukan kata kerja ya. Jadi dia berfungsi sebagai verb 3 ya, maksudnya berfungsi sebagai verb 3 yang berdiri sendiri tanpa is, are, tanpa adjektif tanpa kata kerja bantu yang lain ya. Jadi dia bukan sebagai kata kerja tapi sebagai adjektif keterangan in sport, involved in sports. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo ya. Karena apa? Karena yang lainnya ini pada kalimat baru. Kalimat baru ini juga kalimat baru yang bukan kalimat ini involved in sports. Oke. Kenapa Miss gak boleh pilih kalimat baru ya? Karena sudah
penghubungnya cuma satu di sini, sudah nggak ada penghubung lagi ya. Kalau penghubungnya cuma satu, verbnya ada dua aja, deal sama is. Ini ya. Oke, untuk nomor 9, the Wilmington oil field. The Wilmington oil field. Dia sebagai, dia kelasnya kelas kata benda, ya. Kelasnya kelas kata benda. Kemudian in Long Beach, ini keterangan tempat ya, adverb. In Long Beach, California. Nah, jadi setelah in di sini, koma, terus koma lagi. Jadi dia keterangan aja ya guys ya, keterangan aja. Is, nah baru is guys. Nah, kalau ada dua koma seperti ini, koma, terus koma, dia itu hanya keterangan ya. Keterangan dari ini, keterangan dari subjeknya. The Wilmington oil field. Nah, titik ya, koma, kemudian dilanjutin sama preposition in bla 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 bla. Habis gitu ada verb. Nah, positif, dia itu masih dalam satu kesatuan kalimat yang mana subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kalau misalnya kalian sudah melihat di sini ada satu kata kerja is, nah setelah ada preposition lagi in berarti dia nggak mungkin kalimat ya. Nah ini hanya keterangan aja in. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan cari masalah, ya. Kesimpulannya jangan cari kalimat baru lagi, ya. Kan ini sudah dijelasin is one of, ya. Sudah nggak ada keterangan lagi, guys. Is one of. Is one of itu berarti salah satu. Salah satu apa kira-kira? Salah satu apa? Nah, kalau misalnya kalian melihat ini oil fields ini ada S-nya ya, oil fields dikat, tapi di sini oil field-nya nggak ada S-nya. Berarti otomatis ini adalah sebuah perbandingan. Salah satu titik-titik oil fields in the continental United States. Jadi jawabannya adalah lain daripada yang lain. One of. You are one of best students in this class. Jadi setelah one of itu pasti perbandingan. Oke, jawabannya adalah kalian pilih apa guys? Ada yang pilih delta, ada yang pilih bravo. Oke. Is one of guys. Oke, is one of. Is one of itu diikuti oleh jamak ya, is one of, karena salah satu dari yang banyak gitu ya. Nah, kalau salah satu dari yang paling banyak, itu otomatis ada perbandingannya guys. Perbandingan antara atau paling atau lebih. Nah, berhubung di sini nggak ada apa lebih, berarti kita pilih yang paling ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah bravo guys. The most. Ya, the most. Oke. The most, kenapa kok nggak C most miss? Ya karena most itu paling itu harus diikuti oleh the ya guys ya, harus diikuti the, paling the. Kenapa nggak pilih productivity miss ya? Sebenarnya dia benar productivity kalau nggak ada perbandingan oil fields, gitu ya. Berhubung di sini ada perbandingan oil fields banyak lebih dari satu, jadi dia jawabannya harus the most ya, harus. Oke, untuk nomor 10, thunder occurs as. Nah, ini sudah kelihatan subjeknya thunder, verbnya occurs. Jadi ini kalimatnya simple present ya guys ya. Occurs apa? S through air, causing. Nah, causing di sini bukan sebagai kata kerja ya guys ya. Kenapa? Karena langsung diikuti ing. Jadi dia hanya sebagai penjelas ya, penjelas yang asalnya kata kerja. Nomor 10. Oke. Thunder occurs as subjek verbnya thunder, verbnya occurs as through air, melalui udara. Jadi apa thunder itu? Apa sih thunder itu, guys? Thunder, like a thunder, like gitu. Bukan, Miss. Thunder itu petir, Miss. Ah iya, sampai saking lamanya nggak hujan di sini guys, misalnya lupa itu artinya thunder.
Teman-teman udah hujan nggak di sana? Di sini lama nggak hujan loh. Makanya nggak ada petir. Oke, thunder occurs as titik-titik through air. Thunder subject occurs verb. As itu seperti juga bisa, setitik-titik se juga bisa ya, tergantung. And collide with layers of cooler air. Nah guys, di sini collide itu bukan sebagai kata kerja ya, tapi dia sebagai ini infinitive, to expand and collide ya, karena diawali dengan to ya, to expand and collide with layers of cooler air. Jadi kalian harus familiar atau lebih sering lihat kalimat bahasa Inggris yang seperti kata kerja tapi bukan kata kerja gitu. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan to ya, ditandai dengan ing gitu. Yang nggak ada gandengannya, berarti dia hanya sebagai adjective. Gitu ya guys ya. Otomatis gini hanya satu kalimat aja. Kalimatnya udah benar, thunder occurs. Nah, berarti kita cari apa ini? Cari pelengkapnya aja. S itu biasanya diartikan seperti juga bisa, atau karena juga bisa. Loh, karena ya kalau misalnya diartikan karena, maka dia akan membutuhkan kalimat baru lagi. Berhubung setelah koma di sini nggak ada kalimat sama sekali, cuma penjelas aja ya, ditandai dengan causing ini. Jadi, S kalau diartikan karena, maka dia butuh kalimat baru. Oke, kalau misalnya kita pilih kalimat baru, pilihannya ada nggak kalimat baru? Kalau ada berarti dia benar jawabannya. Gitu guys. Yang mana kira-kira guys? Nomor 10 guys. D, delta. Oke, Miss Naira pilih D, delta. Kalau misalnya kita pilih ini, an electrical charge. Oke, an electrical charge ini adalah sebuah kesatuan ya. Kenapa? Kalau electrical aja itu dia bukan sebagai kata benda, dia sebagai kata sifat ya. Sifatnya listrik, charge itu kata benda. Jadi ini adalah adjektif, electrical charge itu kata benda ya. Charge itu sebenarnya bisa disebut kata kerja kalau gandengannya tepat ya. Kecuali di sini an electric charge gitu baru benar. Kalau A ini sudah otomatis salah. Kenapa? Karena electrical itu bukan kata benda. Jadi charge itu bukan kata kerja. Jadi electrical charge itu hanya frase kata benda. Jadi salah guys. Kita harus cari yang kita harus mencari kalimat baru ya. Ini langsung pasis, boro-boro langsung pasis gitu ya. Jadi salah ya. Tiba-tiba langsung kata kerja an electrical charge. Kemudian the passing of an electrical charge. Ini juga salah. Jadi dia hanya kata benda aja, the passing kemudian of ya. Ini hanya frasa kata benda. Tara, sudah benar pilihan kalian, yaitu jawabannya adalah delta, an electrical charge passes. Nah, sebuah listrik yang melalui gitu ya, passes melalui udara. Oke, good. Nomor 11 sekarang. Karena waktunya mepet, kalian boleh pilih nomor berapa? Antara nomor 11 sampai nomor terakhir. Kalian mau pilih nomor berapa? Ayo vote, mau nomor berapa yang dibahas? Boleh. Oh, Miss ya. Ya, Miss Natasha. Oke, kalau kalian nggak mau milih nomor berapa, kan waktu kita tinggal 15 menit nih, guys. Kita akan voting mau nomor berapa yang ditanyakan atau dibahas. Karena nggak mungkin semua nomor akan kita bahas. Dari nomor 11 sampai nomor terakhir. Miss Li tunggu. 10, 9, 8, 7.
6, 5, 4, 3, 2, 25 1. Miss. Hah? Yakin nggak ada ini yang request? Nggak ada yang request nomor. Oke. Kalau nggak ada yang Nomor request. 25. Nomor 25. Gimana? 25. Oke, Mr. Afzal. Langsung loncat ke 25 ini, guys. Nomor 25. Mana ini? Oke. The capital of Confederacy was originally in Mobile, but they were moved. Nomor 25. Moved to Richmond. Cak-cakannya guys ya, mohon dimaklumi. Karena PDF saya itu nggak bisa di sini. Ada yang mau bantu jawab, guys, nomor 25? Antara capital originally sama they were. Oke. Nggak ada yang ngecat ya, udah sini mesti dijelasin. Nomor 25 ya. Kita lihat di sini. The capital, kita cari subjeknya dulu ya. The capital of Confederacy, subject. Was originally in Mobile. Was originally in Mobile. Ini was ya. Was ini nggak digaris bawahi ya. Berarti subjeknya tunggal ya. Oke. Was originally in Mobile. Oke. Jadi karena was berarti dia kalimatnya nominal ya. Jadi nggak ada kata kerja sama sekali. Was originally in Mobile. But, tetapi berarti setelah penghubung antar kalimat but itu penghubung antar kalimat ya. Berarti setelah but itu harus kalimat baru. Nah, ini ada yang ngechat nih. They were yang salah Miss Novalina jawab ya. Oke. Jadi setelah but itu harus kalimat baru, sudah benar yaitu they were moved to Richmond. Sudah benar they were-nya. Maksudnya sudah benar kalau dia itu kalimat ya. Jadi A, B, C, D. D-nya ini maksudnya to Richmond ya. Oke. Kok sepertinya benar semua. Ternyata yang bikin salah adalah ini they were ya. Kenapa? They itu kembali ke siapa di sini? Kembali ke subjek sebelumnya kan ya. Nah, subjeknya di sini kan the capital of Confederacy. Kemudian di sini was, jadi otomatis subjeknya itu tunggal. Kalau misalnya di sini tiba-tiba jadi they kan bingung, they-nya ke siapa. Jadi harusnya it ya, harusnya it. Kata gantinya kan bukan orang ya. Karena bukan orang berarti kata gantinya it. Jadi were-nya menjadi was. Seperti itu Mr. Fawaz. Oke, ada yang mau request lagi, mau nomor berapa yang dibahas yuk. Masih 10 menit. Nomor 27. Oke, Miss Natasha request nomor 27. Kita lihat nomor 27. The English horn is an alto. Oke, ini sudah subject verb-nya sudah benar ya. Nomor 27. Sudah benar kalimatnya ya. Ada subjek sama verb yaitu the English horn. Kemudian is ya subject verb. Oh boy with a pitch 1/5 lower as that of the soprano oboe. Ini sebutan apa sejenis ini loh, sejenis bel ya. Oke, kalau misalnya kita melihat di sini kalimat sudah benar, ya berarti sudah benar. Jadi yang kita analisa selanjutnya adalah setelah kata kerja itu tadi ya. Nah, setelah with ini adalah sebuah preposition. Nah, with itu bukan penghubung antar kalimat ya, jadi dia hanya sebuah kata depan aja. With a pitch 1/5 lower. Nah, ini ada lower. Lower itu sensitif banget ya guys ya. Kalau kita mau bahas kalimat yang ada komparatifnya, ada apa perbandingannya ya. Ada lower, ada lowest. Namanya lower itu berarti lebih rendah ya guys ya, lebih rendah.
lebih rendah. Jadi lebih rendah dari apa? Lower than ya, bukan lower as that ya, lower than soprano oboe. Jadi an alto, jadi maksudnya itu ini ya, is an alto oboe with a pitch 1/5 lower than. Jadi harusnya jawabannya adalah bukan as that, tapi lower than. Bukan as that ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. As that. Okay, then, lower than. Lebih sering muncul ya ini apa kayak apa sih itu comparison itu lebih sering muncul juga. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalau S itu gandengannya S titik S gitu ya. S low S misalnya gitu. Serendah S, high S, setinggi gitu. Oke, seperti itu keterangannya guys. Masih ada 7 menit. Silakan siapa yang mau request nomor lagi? Nomor berapa lagi? Nih. Kalau nggak ada, Miss Li lanjut. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Lanjut dari bawah aja kayaknya ya. Oke, ada yang ngechat. Nomor 33, Miss Naira. Oke. Doctors successfully used hypnosis during World War II to treat fatigue battle. Di sini kita lihat apa? Kita lihat subjeknya doctors, kemudian verbnya used. Karena di sini keterangan waktunya World War II, jadi dia pakai verb kedua used, hypnosis, gitu ya. Used sudah benar, kenapa? Karena nggak digaris bawahi ya. Successfully berarti dia sebagai adverb ya, adverbnya use ya. Adverb itu keterangan kerja, entah itu keterangan kerjanya dalam bentuk tempat, waktu, seperti itu. Oke, doctors successfully used sudah benar, hypnosis during juga sudah benar. Keterangannya ya selama World War II to treat, setelah to di sini ada infinitif sudah benar, to treat. Dia tidak butuh dua kata kerja karena nggak ada penghubung sama sekali. Jadi doctor successfully use hypnosis during World War II itu sudah aman ya. To treat juga aman, jadi dia nggak berubah kata kerjanya. Ternyata yang bikin kesel ya, yang bikin kita gagal paham di sini, kalau misalnya sudah benar, jadi ngapain cari yang kalimatnya udah benar gitu loh. Jadi kita cari yang aneh ya, yang aneh ternyata ini fatigue battle. Jadi harusnya battle dulu, pertandingan dulu ya. Battle fatigue gitu ya, bukan fatigue battle. Battle fatigue. Dibalik ya guys ya. Battle fatigue nomor 33. Oke, masih ada 5 menit. Bukan fatigue battle ya. Battle dulu. Battle DJ. Battle TOEFL, IELTS, seperti itu. Ada yang lain lagi mau request nomor berapa? Kalau nggak ada, mesti lanjut nomor sembarang ini. Nomor berapa ya? Mesti merem dulu lah. Merem, terus kedapatan nomor berapa? Set. Duh, nggak ada nomor, guys. Oke, nomor 16 lah ini. Misalnya dapat nomor 16. Light can travels from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds. Yang mana ya kira-kira yang salah ya? Ah, gampang banget sih ini, guys. Kan di sini sudah ada modal. Masih ingat ya rumusnya kalau ada modal itu nggak boleh verb yang ditambahin atau yang diubah. Jadi setelah modal itu langsung aja travel, verb biasa ya. Sudah ketemu ya. Oh iya, thank you Miss Natasha. Ya, travels.
Kemudian di sini langsung nomor 17 ada every human typically have. Nah, udah kelihatan kan ya, ada every ya. Ingat kalau every itu pasti singular. Kalau singular berarti subjeknya juga singular. Jadi nggak boleh have ya. Jadi harus apa? Harus has ya. Every human typically has. Oke. Selanjutnya, ada yang request nomor lagi nggak? Oke, belum ada. In the sport of fencing, their type of swords are used: the foil, the épée, and the sabre. Oke, bahasanya asing semua ya istilahnya guys ya. Jadi nomor 18 ini adalah mana tadi? Three. Nah, ini three. Ini kan three 3 ya. Kita lihat three type. Nah, three type di sini nggak boleh tunggal. Jadi harus jamak ya. Three types, three boys. Itu gampang banget guys. Oke, masih ada 3 menit. The Internal Revenue Service uses, sudah benar, computers. Jadi apa? The Internal Revenue Service pelayanan ya. Verbnya itu singular karena subjeknya juga singular. Menggunakan komputer to check tax return computation. Return computation. To determine the reasonableness of deductions and for verifying the accuracy of reported income. Oke, guys. Yang digaris bawahi ada for verifying. Kemudian di sini ada computations. Tapi kalau computations ini nggak bermasalah ya, guys ya. Kenapa? Karena to check tax return computation, jadi dia hanya sebagai kata benda. Kata benda. Ini subjek, ini verb. Ya, sudah habis gitu setelahnya adalah objek aja. Nah, selanjutnya ada koma. Setelah koma ada to determine. Dia tidak digarisbawahi ya. To determine apa? To determine the bla bla bla, and harusnya di sini bukan for verifying ya. Harusnya sama seperti ini sebelumnya, yaitu to juga, to determine juga. Maksudnya susunannya sama, to infinitive juga. Ya, ini namanya paralel ya. To verify harusnya guys. Jadi bukan for verifying. Karena apa? Karena sebelumnya to determine. Jadi kalau to infinitive, selanjutnya kalau ada kata kerja lagi ya harus to infinitive lagi ya. To verify. Dan di sini tidak lebih dari satu kalimat, hanya satu kalimat aja ya. The Internal Revenue Service uses computers. Gitu aja. Selanjutnya, to check, to determine, gitu ya. To verify itu hanya sebagai penjelas lebih lanjut. Oke guys, ternyata waktunya sudah habis. Untuk selanjutnya sudah tidak ada pertemuan Zoom lagi ya guys ya. Sudah tidak ada pertemuan Zoom lagi, jadi kalian bisa tanya-tanya via WA ya guys ya, via WA. Jadi buat kalian yang pengen belajar lagi sama Miss Lee via Zoom, nggak tahu deh solusinya seperti apa ya. Nanti kalian bisa japri atau bagaimana gitu, atau ikut kelas lagi ya, ikut kelas batch selanjutnya. Atau bisa juga kelas privat ya, tapi kalau kelas privat memang Miss Lee nggak bisa ngajar full day ya. Miss Lee itu bisanya ngajarnya kalau malam aja. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Oh, yang bahas LOA dan lain-lain itu nanti kalau sudah selesai materinya semuanya ya. Kalau sudah selesai materinya semuanya, dari grammar, terus listening, reading, sudah selesai semuanya sampai 35 meeting, nanti selanjutnya ada LOA. Nanti LOA-nya yang ngirim itu admin kita ya. Jadi bukan Miss Lee karena Miss Lee hanya pemateri TOEFL. Untuk adminnya nanti yang bertanggung jawab masalah post test ya, post test gitu. Iya, pasti ada ya untuk tes predik TOEFL-nya nanti pasti ada di akhir sesi setelah pembahasan LOA. Oke,
Terima kasih sekali buat teman-teman dan Miss Lim, mohon maaf jika ada perlakuan, perkataan yang mungkin membuat teman-teman tidak nyaman di kelas Miss Lim. Miss Lim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you someday guys. Thanks, Good Miss. night. Terima kasih atas Iya. penjelasannya.